Baik, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mengawali perjumpaan pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu anak menyiapkan untuk berdoa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih dipertemukan kembali di Labkom ini, laboratorium sekolah, untuk belajar pendidikan Pancasila di kelas 7B. Di hari Rabu kita belajar. Di siang hari ini marilah kita mengucapkan syukur terlebih dahulu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita, diberikan kesempatan untuk belajar di Labkom ini. Ya, sebelumnya kita lihat sekitar kita terlebih dahulu ya. Kita lihat apakah ada kotoran atau tidak. Ada kotoran atau tidak. Kalau ada, segera kalian pungut terlebih dahulu kotoran-kotorannya tersebut. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya pada pembelajaran siang hari ini. Bapak ingin mengabsen teman-teman semua di kelas 7B. Bapak absen terlebih dahulu. Untuk absen yang pertama, Mbak Afifah mana? Ya, Mbak Afifah, ekspresinya gimana? Ya, Mbak Afifah hadir ya Mbak ya. Kemudian Mbak Afifah Ayu hadir ya, alhamdulillah. Terus Mbak Aisyah Amalia hadir ya, excited ya Mbak ya, emosinya. Kemudian Mbak Aisyah Dewi hadir ya. Kemudian Mbak Gita, kenapa Mbak? Oh, sedang batuk ya. Dijaga kondisi kesehatannya ya Mbak ya. Karena perubahan cuaca pada akhir pekan atau akhir-akhir ini luar biasa. Akhir pekan lalu cuaca tidak sebagaimana dengan mestinya. Jadi dijaga kesehatan teman-teman semua di kelas 7 ini. Kemudian lanjut Mbak kita sudah Mbak siapa Mbak Audi. Alhamdulillah Mbak Audi merasa excited ya, merasa senang hari ini. Kemudian Mbak Diana ya, Mbak Diana. Kemudian Mbak Najwa. Wow ya, mengejutkan ya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Mbak Kalisa ada? Ya. Kemudian Mbak Kanaya. Ya, oke Mbak. Terus Mbak Latifah. Oh hadir. Kenapa Mbak kok kurang bersemangat? Kenapa? Ya, jadi semangat lagi ya, semangat siang hari ini. Nanti kita akan bersemangat, kembalikan semangat siswa terlebih dahulu.
Kemudian Mbak Latifah, udah. Mbak Lunet, ya, alhamdulillah. Terus Mbak Maita, nah, saya ya Mbak ya. Mbak Muna, oke Mbak Muna, ya. Terus Mbak Nada, kenapa Mbak? Oh, ya. Bapak kira kurang excited atau kurang senang begitu ya. Apa? Mbak Hasna, Hadir. ya sangat excited ya. Kemudian Mbak Miswa, oke Mbak Miswa hadir. Mbak Kuensa, ya Mbak Kuensa hadir. Kemudian Mbak Kuensa, oh menyala ini Mbak, menyala hari ini, on fire ya Mbak ya, ya luar biasa. Mbak Salsabila, ya Mbak Salsabila hadir. Terus Mbak Seruni tidak hadir ya, sakit ya, ya tidak hadir. Kemudian Mbak Anaya hadir ya, ya. Kemudian Mbak Silvi, ya, oke Mbak Silvi. Kemudian terakhir Mbak Tiffany, meledak nih, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, ya. Oke baik, alhamdulillah teman-teman semua, kita melanjutkan. Mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini agar kalian tetap semangat, moodnya tetap terjaga sampai nanti akhir pembelajaran. Oke. Mari kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya. Ini Bapak gunakan dulu. Bisa bernyanyi bersama. Ya. Terdiri dari apa? Terdiri dari pulau-pulauan. Jadi negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi negara Indonesia, negara kepulauan, negara kepulauan. Oke baik, masuk ke materi. Kita pertemuan minggu lalu sudah membahas mengenai norma. Coba siapa ini? Baik, Aisyah Amalia. Nah, menurut Mbak Aisyah, norma itu apa tuh Mbak? Apa sih norma itu? Menurut saya, norma adalah suatu aturan atau ketentuan untuk mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku masyarakat. Jadi pedoman untuk berperilaku
siang hari ini? Siap. Bapak mau mengecek semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Kita cek dulu ya, semangat kalian. Nah, siapa kita? Sepika. Siapa? Sepika. Siapa? SMP IT Insan Kamil Karang. Ya, satu kali lagi biar tambah semangat ya. Siapa kita? Sepika. Siapa? Sepika. Siapa? SMP IT Insan Kamil Karang. Ya, beri pos untuk kita semua. Ya, kemudian sebelum masuk materi, ini kan di Letcom ya. Letcom ini terakses dan terhubung langsung dengan yang namanya internet. Ya. Jadi siswa Bapak semua ini nanti akan mencoba mengisi link asesmen ya, mesti terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran pada siang hari ini. Silakan diakses linknya di depan ini, nanti diakses kemudian dijawab sesuai dengan yang kalian dapatkan pada pembelajaran minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya. Silakan 5 menit untuk mengisi.
Baik teman-teman, sudah ya, sudah mengisinya sudah. Kita lanjutkan. Nanti di pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, kita nanti akan mengkaji penerapan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sesuai dengan pertemuan minggu lalu, kalian sudah membentuk kelompok, sudah membuat karya berupa infografis. Pada kesempatan hari ini, pembelajaran siang hari ini, nanti kita akan menampilkan produk atau hasil dari pekerjaan kalian di pertemuan minggu yang lalu. Itu kita mengkaji penerapan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua menganalisis permasalahan terhadap pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Jadi nanti kita secara bersama-sama akan melihat ya, permasalahan apa yang sudah terjadi di kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat sekitar kita maupun di negara kita seperti apa kasusnya. Banyak kasus nanti yang kalian akan tampilkan. Baik, kita masuk berikutnya. Tujuan pembelajaran sudah. Kemudian Bapak juga ingin menampilkan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan Bapak ajarkan pada siang hari ini. Begitu. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila. Yang kedua, dimensi yang kedua ada kreatif. Ketiga, inovatif. Yang keempat, nanti kalian juga akan belajar secara bernalar, secara kritis. Kemudian yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerjasama. Gitu ya, dimensi profil pelajaran Pancasila pada pembelajaran siang hari ini. Kemudian kita semua nanti akan belajar menyajikan hasil karya yang sudah kalian buat secara kelompok. Jadi nanti di sini 5 siswa sudah dibagi per kelompok, satu kelompok 5 siswa. Nanti silakan menampilkan karyanya masing-masing. Jadi Ustaz berikan kesempatan atau Bapak berikan kesempatan kepada kalian semua untuk tampil di depan sini, presentasi per kelompok begitu. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu lama. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Ini sudah dikirimkan ke Bapak semua tugasnya melalui email. Tugas kalian membuat infografis kalian sudah kalian kumpulkan semua. Ini kita sajikan, kita tampilkan, kita presentasikan bersama-sama. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan untuk mempresentasikan hasil karya kalian.
Selanjutnya adalah kasus kedua yang akan dibacakan oleh Latifah. Kasus kedua, kasus main hakim sendiri. Kasus kakek 89 tahun tewas dikeroyok dan fenomena main hakim sendiri. Kasus ini kami dapatkan dari kompas.com. Langkah penyelesaian yang pertama, melakukan musyawarah agar tercapai mufakat atau supaya bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi. Yang ketiga, menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana. Yang keempat, melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum dapat diajak bekerja sama untuk menindak tindakan yang dianggap meresahkan oleh masyarakat. Dan yang kelima, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muna. Kasus ketiga adalah korupsi timah sebesar 240 triliun karena menghitung penggunaan skandal SDM. Sederhana ya, kasus tersebut mengenai berdasarkan pengalaman memang penggunaan yang tidak swasta yang dilakukan secara ilegal atau pelaku. Hasil pengelolaan tersebut akan dijual ke bebas serta penggunaan negara. Untuk cara penyelesaiannya, yang pertama penangguhan hukum yang tegas adalah implementasi negara dalam dengan meningkatkan sistem pengawasan serta koordinasi. Pemerintah dan pemerintah korupsi dan yang kelima adalah membangun kesadaran dan komitmen dari semua pihak. Kasus selanjutnya akan diberikan oleh kita. Kasus yang saya akan bacakan adalah kasus polisi usut kasus bullying siswa SMP di Bekasi yang disiarkan di Live IG. Kasus ini terjadi ketika ada korban yang diajak ke lapangan polis dan melakukan kekerasan, dan pelaku tersebut menayangkan aksi tersebut di live Instagram. Langkah penyelesaian yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan edukasi dan pemahaman tentang bullying, mendorong adanya pelaporan, melakukan dukungan psikologis bagi korban, mengadakan kebijakan anti-bullying yang tegas, kampanye anti-bullying, dan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menanggulangi masalah ini. Untuk selanjutnya adalah kasus kelima, yaitu kasus yang saya bacakan, yaitu kasus seorang anak tega aniaya dan meludahi ibunya karena tak diberi uang rokok. Setelah memukul ibunya, MHJ pergi dari rumah. Polsek Pasar Kliwon menerima pelaporan soal insiden pemukulan itu. Tim Polsek Pasar Kliwon segera memburu pemuda pelaku pemukulan itu. Pada malam itu pula pelaku tertangkap. Langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, memeriksa psikolog dan konseling. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif. Yang ketiga,
dari kelompok 2 akan mempresentasikan infografis kami seputar melaksanakan norma dengan baik. Sebelumnya, kita perkenalan dulu dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Kalisa. Saya Silvi. Saya Iswa. Saya Audi. Dan saya Maita. Saya akan membacakan kasus pertama terkait pelanggaran norma. Kasus pertama, seorang pemuda berkendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi di jalan raya mengabaikan aturan lalu lintas dan melakukan kebut-kebutan. Akibatnya, pelaku bisa menyebabkan kecelakaan dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Untuk solusi dari masalah tersebut adalah memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi pelanggar lalu lintas. Hal ini termasuk denda yang lebih tinggi, pencabutan SIM, atau hukuman kurungan bagi pelanggaran yang berat. Kemudian kasus yang kedua akan dibacakan oleh Kalisa. Kasusnya adalah siswa kedapatan menggunakan ponsel saat jam pelajaran. Seorang siswa tertangkap basah menggunakan ponsel di dalam kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Hal ini bertentangan dengan norma sekolah yang melarang penggunaan ponsel selama jam belajar untuk menjaga fokus dan disiplin. Langkah-langkah penanganan kasus ini adalah: yang pertama, identifikasi masalah. Siswa ditemukan menggunakan ponsel saat pelajaran. Ponsel disita oleh guru atau pengawas. Langkah-langkah penanganan kedua, memberikan peringatan lisan. Guru memberikan peringatan pertama untuk mengingatkan siswa akan norma dan aturan sekolah. Siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan penggunaannya. Yang ketiga, sampaikan konsekuensi. Jelaskan konsekuensi jika pelanggaran dilakukan berulang kali, misalnya pengambilan ponsel oleh pihak sekolah. Menekankan pentingnya mengikuti aturan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, tindak lanjut. Jika pelanggaran berulang, guru atau pihak sekolah dapat melibatkan orang tua untuk memberikan pemahaman dan mendiskusikan langkah-langkah ke depannya. Memberikan sanksi sesuai aturan sekolah seperti tugas tambahan atau peringatan tertulis. Yang kelima, evaluasi pembinaan. Setelah kejadian, pihak sekolah dapat melakukan evaluasi untuk memperbaiki penerapan norma dan aturan, memberikan pembinaan kepada siswa tentang pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjaga norma. Yang keenam, penguatan norma di kelas, mengingatkan seluruh siswa tentang pentingnya menjaga fokus selama pelajaran dan menghormati aturan yang berlaku di sekolah. Kasus selanjutnya akan dibacakan oleh Maita. Jadi pelanggaran norma yang terjadi pada kasus ini adalah pada tahun 2019 sebuah video yang memperlihatkan tindakan bullying di sebuah sekolah di Surabaya menjadi viral di sosial media. Dalam video tersebut, sejumlah siswa terlihat mengeroyok seorang siswa lainnya. Nah, untuk langkah penanganannya sendiri, yang pertama adalah program pendidikan karakter. Beberapa sekolah mulai mengajarkan pentingnya nilai-nilai empati, pengertian, dan toleransi di dalam kurikulum mereka untuk mencegah bullying. Lalu yang kedua ada kampanye kesadaran. Banyak organisasi dan lembaga yang mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying dan pentingnya melapor jika menjadi korban. Lalu yang ketiga ada peraturan hukum. Meski Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur bullying, ada sejumlah regulasi yang bisa digunakan untuk menuntut pelaku bullying, terutama yang terkait dengan kekerasan fisik atau penyebaran konten negatif di internet. Lalu kasus berikutnya akan disampaikan oleh Niswa. Kasusnya yaitu adalah pelecehan seksual adalah perilaku yang merendahkan atau membuat korban merasa tidak nyaman atau aman secara seksual dengan menggunakan nuansa seksual
yang eksplisit atau implisit. Pelecehan seksual dapat berupa tindakan verbal atau non-verbal atau juga penanganannya yaitu adalah memberi pendampingan kepada korban seperti konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani. Yang kedua, bisa memberikan perlindungan kepada korban seperti perlindungan dari ancaman, penyediaan rumah aman, dan perlindungan dari gugatan pidana. Pencegahannya, komunikasi batasan, berikan batasan dengan jelas kepada orang lain, bersikap tegas, berani dan tegas dalam menghadapi situasi yang mencurigakan, menghindari tempat yang berbahaya, hindari tempat yang sepi, gelap, atau berpotensi menjadi tempat orang mabuk-mabukan. Yang terakhir akan disampaikan oleh Sisi. Pelanggaran norma korupsi, melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaku dapat dihukum penjara paling lama 20 tahun dan denda hingga 1 miliar. Penanganannya, pertama, memperkuat penegakan hukum, kedua, meningkatkan transparansi, ketiga, pendidikan anti korupsi, keempat, peningkatan kesejahteraan pegawai publik, kelima, membangun sistem pengawasan yang kuat, dan yang terakhir, penggunaan teknologi digital. Baik teman-teman, dari yang sudah kita sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada akan kami tutup. Sekian dari kami, ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian kesempatan untuk kelompok ketiga akan menampilkan dan mempresentasikan karya terbaik yang sudah dibuat. Silakan untuk kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan infografis kami dengan judul Melaksanakan Norma dengan Baik. Sebelum presentasi, marilah kita kenalan dulu dari sebelah kanan. Saya Safira Anaya. Saya Kanaya. Saya Sarsabila. Saya Tiffany Salo. Baiklah, saya akan membacakan kasus pelanggaran norma yang pertama. Untuk kasus pertama adalah kasus kekerasan seksual pada anak yang adalah pelanggaran serius yang meliputi pelecehan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Ini melanggar norma hukum, moral, dan agama, serta menyebabkan trauma mendalam yang berdampak pada perkembangan fisik dan mental anak. Tindakan ini sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Kasus ini banyak sekali ditemukan di Indonesia. Lalu, bagaimana cara penanganannya? Yang pertama, bisa dengan pendampingan psikologis dan medis. Berikan terapi untuk pemulihan trauma dan perawatan medis untuk kondisi fisik. Yang kedua adalah melapor. Laporkan kepada pihak berwenang agar kasus ditangani secara hukum. Yang ketiga, pendampingan hukum. Bantu korban dan keluarga mendapatkan keadilan. Dan yang terakhir, rehabilitasi sosial, yaitu dukungan untuk membantu korban kembali ke masyarakat dan pendidikan. Untuk pencegahannya, lalu kasus yang kedua akan dibacakan oleh Naya. Kasusnya adalah seorang pengendara sepeda motor yang sengaja mengarah di jalan raya yang ramai, tidak mengenakan helm
terakhir melakukan sosialisasi kepada orang tua mengenai bahaya anak di bawah umur mengendarai motor. Selanjutnya Salsa. Yang ketiga adalah kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Pelaku pelecehan seksual dapat dijerat sanksi pidana seperti penjara maksimal 4 tahun, yang kedua penjara maksimal 12 tahun. Selanjutnya langkah-langkah penanganannya. Yang pertama, melaporkan pada pihak berwajib agar kasus segera ditangani oleh hukum. Yang kedua, pendampingan psikologis atau medis kepada anak yang mengalami pelecehan seksual. Yang ketiga, rehabilitasi sosial, mendukung korban agar pulih dari trauma sehingga dapat kembali pada masyarakat dan pendidikan. Yang keempat, mendapatkan bantuan hukum agar anak terlindungi dan cepat ditangani oleh pihak hukum. Pencegahannya adalah yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, pengawasan orang tua. Yang kelima, edukasi seksual sejak dini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiffany. Kasus yang terakhir adalah kasus korupsi. Korupsi adalah tindakan melanggar hukum serta menyimpang dari norma dan moral. Korupsi adalah tindakan yang terjadi dan dilakukan di lembaga, pemerintah atau swasta. Penanganannya penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah ada penyimpangan dalam peristiwa yang dilakukan. Lalu kedua, penuntutan. Penuntutan dilakukan setelah penyelidikan. Yang ketiga, sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan setelah penuntutan. Dan yang terakhir, kerjasama internasional. KPK dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk menangani kasus korupsi seperti FBI dan otoritas Jepang. Dan pencegahannya, yang pertama, membangun kepemimpinan yang bersih, yaitu memiliki politik, dan pemerintah harus memberikan contoh yang baik dalam berperilaku bersih dan etis. Dan yang kedua, penguatan peran APID. Aparat pengawasan internal pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pemeriksaan kinerja instansi pemerintah. Dan yang terakhir, penguatan hukum. Membangun sistem hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dari penyampaian kami tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, kami akan tutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan penampilan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil. Kelompok 4. Enggak, ini Mbak bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai melaksanakan norma dengan baik dalam bentuk infografis. Ada beberapa kasus yang akan kami tampilkan. Pada kali ini kami akan menampilkan 5 kasus. Kasus yang pertama akan dibacakan oleh Abdul Ayu. Masyarakat Indonesia masih banyak yang melanggar lalu lintas dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat menyepelekan keselamatannya sendiri, bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Karena itulah tingkat kecelakaan di jalan terus meningkat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yaitu yang pertama, pemerintah mensuarakan
lintas. Yang kedua, pemerintah mengawasi dan menindak petugas-petugas yang melakukan pungli dan pemungutan liar atau tidak mendukung hukum pidana karena petugas menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat yang tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas. Yang keempat, lebih diperhatikan kepada kelayakan pengemudi dimulai dari fisik sampai jasmaninya. Yang kelima, menambah atau memperbaiki rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Yang keenam, menghimbau masyarakat untuk naik transportasi umum seperti bus, kereta api, dan lain sebagainya supaya kemacetan rendah. Yang ketujuh, memperhatikan dan memperbaiki jalan yang tidak layak dipakai dan selalu diawasi kerusakannya. Yang kedelapan, mengadakan dan menambah transportasi umum yang murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat kecil seperti trans dan lain sebagainya. Yang kasus kedua akan dibacakan oleh Aisyah. Kasus kedua yaitu pelanggaran hak cipta. Kasus yang saya ambil yaitu langgar hak cipta lagu cantik, geng Halilintar harus bayar 300 juta. Terakhir, Bapak cek dulu ya, semangatnya kita cek kembali. Ya, kita cek kembali ya semangatnya ya pada siang hari ini. Kita cek ya, apakah masih semangat atau tidak di akhir pembelajaran ini. Ya, kita cek bersama-sama. Siapa kita? Sepinta, Siapa? sesepinta, Siapa? SMP ITB Pintar Tampil Karanganyar. Satu kali lagi. Yang tambah semangat lagi. Kita cek kembali. Siapa kita? Sepinta, Siapa? sesepinta, Siapa? SMP ITB Pintar Tampil Karanganyar. Ya, beri aplaus pada kita. Kita sudah di akhir pembelajaran, di jam-jam rawan ya, jam-jam rawan maksudnya jam-jam rawan itu sudah jam akhir biasanya. Banyak yang mengantuk, banyak yang kurang bersemangat dalam pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillah kalian masih tetap semangat dalam belajar, masih semangat dalam belajar. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita, kan tadi kita sudah menampilkan kasus, kemudian kita sudah mengisi link redaksi, kemudian yang terakhir nanti ada lembar kerja bagi kalian semua. Nah, lembar kerja nanti silakan ini nanti ditulis, ya ditulis di buku tulis kalian. Kalian isi linknya di rumah sebagai pekerjaan rumah karena keterbatasan waktu. Begitu. Ya. Linknya untuk lembar kerja peserta didik di https bit.lj/lkpd. Nanti LKPD-nya bisa diisi di rumah. Bisa diisi di rumah. Baik. Itu ya ditulis sudah terpampang di depan linknya nanti di rumah. Jangan lupa untuk mengisi link lembar kerja peserta didik. Sudah? Sudah ditulis semua ya? Ya, sebelum Bapak akhiri, ini masih ada waktu sedikit waktu untuk pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan, silakan bicara dulu. Minggu depan kita akan belajar ke luar kelas. Kita belajar ke luar kelas, mengamati kondisi sekitar lingkungan sekolah kita. Nanti kita belajar di luar kelas, di halaman bisa, di luar sekolah bisa,
tapi dengan radius dekat-dekat sekolah, mengamati apakah ada pelanggaran norma-norma yang dilakukan. Jadi kita belajar langsung, kita observasi langsung, kita keluar kelas nanti melihat sebuah potret aktivitas manusia. Di situ aktivitas tersebut melanggar norma atau sudah menerapkan norma dengan baik, karena kondisi sekolah kita berada di kota. Ini apalagi sekolah kita berada di pinggir jalan raya. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa langsung mengamati pengendara jalan, misalnya pengendara jalan lewat di depan sekolah kita nanti, di depan sana, apakah berkendara dengan baik dan benar, ataukah melanggar norma. Nanti bisa kita amati bersama di lingkungan sekitar kita, karena sekolah kita menjadi sekolah yang berada di dekat dengan sana, tepatnya seperti itu. Baik, sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan nggak terkait dengan pembelajaran yang akan mendatang? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya Pak. Baik, kalau tidak ada, sudah di penghujung waktu pembelajaran kita nanti ketemu lagi pada pertemuan yang akan mendatang, ya. Yang pertemuan akan mendatang seminggu lagi di hari Rabu pekan depan kita bertemu lagi. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan tidak? Ya, sekali lagi. Aisyah Amalia, kira-kira ada pertanyaan tidak? Mungkin pertanyaan saya, Ya. apakah norma yang ada di masyarakat itu bisa dilaksanakan oleh setiap orang yang ada di masyarakat? Norma apakah bisa diterapkan dalam suatu masalah tersebut? Ya. Jadi kemarin pada pertemuan baru kita sudah membahas mengenai cara menerapkan norma yang baik, langkah-langkah, upaya-upaya menerapkan norma dan mencegah terjadinya pelanggaran norma seperti itu. Jadi masyarakat seharusnya yang kita dambakan dan kita inginkan, yakni melaksanakan norma dengan apa Pak? Dengan baik, tidak justru melanggar aturan yang terjadi. Seperti itu. Kalau masyarakat kita sudah sadar, sudah mengerti itu perbuatan salah, itu perbuatan tidak pantas, itu perbuatan yang menyimpang aturan, merugikan orang lain, merugikan banyak orang. Kalau masyarakat sudah sadar akan itu, pasti pelanggaran terhadap norma itu tidak dilakukan seperti itu. Begitu ya Pak ya. Baik, kita cukupkan dulu. Pembelajaran pendidikan Pancasila pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Seperti biasanya. Silakan salah satu pemimpin untuk berdoa mengakhiri pembelajaran di siang hari ini. Silakan.
terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bapak pada siang hari ini dengan baik. Ya. Jadi kita cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Kita selalu berucap syukur. Alhamdulillah sudah melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini dengan baik. Begitu, terima kasih. Kita cukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan. Nanti kalau pulang ya, hati-hati di jalan. Nyebrang di jalan hati-hati. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kasus kedua yaitu pelanggaran hak cipta. Kasus yang saya ambil yaitu pelanggar hak cipta Lalu Shanti, geng Halilintar harus bayar 300 juta. Dan kasus yang kedua yaitu Agnes Mo terancam hukuman 5 tahun penjara dilaporkan kasus pelanggaran hak cipta. Kasus di atas itu menunjukkan adanya pelanggaran norma dalam kehidupan masyarakat, yaitu pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah tindakan yang melanggar hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta tanpa izin mereka. Pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan denda. Pengadilan juga dapat menyita karya yang ilegal. Sebelum kita masuk ke langkah pencegahan, ketika suatu kasus ini sudah terjadi, maka perlu diberi penanganan dan penyelesaian, yaitu ada 2 langkah penanganan dan penyelesaian melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, sementara jalur non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau cara kekeluargaan. Dan yang terakhir yaitu langkah pencegahan adalah yang pertama menjual barang asli, yang kedua memiliki izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, yang ketiga menggunakan nama merek yang sesuai dengan produk, yang keempat menggunakan karya, gambar, logo atau aset sendiri pada produk, dan yang kelima tidak mengunggah kembali produk yang telah dilaporkan. Kasus yang ketiga akan dibacakan oleh Cecilia. Yang ketiga adalah kasus korupsi PT Timah Tbk. PT Timah Tbk adalah bagian dari Main IT yang terutama bergerak di bidang pertambangan timah, batu bara, dan nikel. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki izin usaha pertambangan di Riau dan Bangka Belitung seluas 45,009 hektar yang mengandung cadangan timah sebanyak 300.000 ton. PT Timah Tbk diduga korupsi tata niaga komoditas timah yang menyebabkan negara memiliki kerugian mencapai 300 triliun. Kerugian tersebut meliputi harga sewa smelter sebesar 2.285 triliun, pembayaran biji timah ilegal sebesar 26,649 triliun, dan kerusakan lingkungan sebesar 271,069 triliun. Tersangka dalam kasus ini adalah Suranto Wibowo, Amir Syahbana, Rusbani, Bambang Gatot Aryono, Mohtadiza, Ewel Ermindra, Alwin Albar, Tamron, Ahmad Albani, Hasanji, dan Harvey Mois. Penanganan atau solusi dalam kasus ini adalah memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi, pendidikan anti korupsi, peningkatan kesejahteraan pegawai publik, penggunaan teknologi digital, memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki birokrasi, dan pemberdayaan peran masyarakat. Lalu kasus selanjutnya akan dibacakan oleh Diana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yaitu pelanggaran rambu lalu lintas. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai arti tersendiri dari melanggar. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang melanggar. Definisi pelanggaran adalah melanggar atau melawan aturan. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang yang berupa tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah disahkan.
seperti tidak menaati peraturan yang disepakati bersama dalam suatu kelompok atau komunitas. Langkah-langkah penanganan norma sosial adalah yang pertama, pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi norma sosial. Ini dapat dilakukan sejak dini melalui pendidikan keluarga, sekolah, dan lembaga masyarakat. Sosialisasi, mengedukasi masyarakat tentang norma yang berlaku di lingkungan mereka dan mengapa norma tersebut penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Yang kedua, peneguran dan teguran sosial. Peringatan, jika ada individu yang melanggar norma sosial, masyarakat atau kelompok yang lebih berwenang bisa memberikan teguran langsung sebagai bentuk peringatan. Diskusi kelompok, mendorong dialog dalam komunitas untuk mendiskusikan pelanggaran yang terjadi dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Lalu yang ketiga, pembinaan dan penguatan nilai sosial. Konseling atau bimbingan, memberikan bimbingan kepada individu yang melanggar norma sosial baik secara formal maupun informal untuk membantunya memahami dan mengubah perilakunya. Program pembinaan mengadakan pelatihan atau kegiatan yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya norma dan nilai sosial dalam menjaga keharmonisan. Nomor 4, sanksi sosial. Pengucilan sosial, tindakan pengucilan atau peminggiran dari kelompok sosial bisa digunakan untuk memberi efek jera bagi individu yang melanggar norma sosial. Misalnya, seseorang yang sering melanggar norma bisa dijauhi oleh teman-temannya sebagai bentuk hukuman sosial. Lalu pemberian sanksi atau hukuman. Dalam beberapa kasus, sanksi sosial seperti tidak diberikannya kesempatan atau hak tertentu di masyarakat dapat diberlakukan. Sebagai contoh, seseorang yang melanggar norma mungkin kehilangan posisi atau status tertentu dalam komunitas. Lalu yang kelima, peran keluarga dan komunitas. Peran keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Pendidikan mengenai norma sosial sebaiknya dimulai dari rumah dengan memberikan contoh yang baik. Peran komunitas. Komunitas atau kelompok sosial dapat saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain agar tetap menjalankan norma sosial yang berlaku. Komunitas juga bisa menjadi saluran untuk mendidik anggotanya melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya. Lalu yang keenam, mediasi dan resolusi konflik. Mediasi, jika pelanggaran norma sosial berpotensi menimbulkan konflik antara individu atau kelompok, proses mediasi oleh pihak ketiga yang netral bisa membantu menyelesaikan masalah. Penyelesaian konflik, menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau konsensus dengan tujuan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Baik, sudah kita paparkan 5 kasus yang telah kita diskusikan. Sebelum itu, adakah yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka akan kita tunggu presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok 5 Bapak silakan untuk menyampaikan karya yang telah dibuat. Kelompok 5. Kelompok 5. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pekerjaan kami. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dari sebelah kanan. Saya Zilan. Saya Nada. Saya Rasya Dewi. Saya Afifah Zako. Dan saya Bensa. Kasus pertama, pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan perilaku atau isyarat seksual yang tidak diinginkan melalui batas fisik
Selanjutnya adalah norma lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang melanggar aturan atau norma yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan. Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi antara lain yaitu mengemudi dengan kecepatan berlebihan, menerobos lampu merah, atau tidak memakai sabuk pengaman. Pengendara juga sering melakukan pelanggaran seperti mendahului di tempat yang dilarang, mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh obat, serta tidak menggunakan helm bagi pengendara seperti sepeda motor. Adapun tindak pencegahannya yaitu seperti memasang lampu jalan dan CCTV di titik rawan kecelakaan, menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan memberikan edukasi mengenai keselamatan berkendara. Yang kedua, tindakan tidak pelanggar dengan mengkaji ulang peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan undang-undang, melakukan patroli rutin dan operasi rutin. Dan yang terakhir adalah mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk tertib terhadap lalu lintas. Lalu kasus yang kedua yaitu sebuah lingkungan perumahan, seorang warga seringkali memarkir mobilnya di depan rumah tetangga tanpa izin dan menghalangi akses jalan. Meskipun sudah ada teguran dari beberapa tetangga, orang tersebut tetap melakukannya karena merasa tidak ada masalah dengan tindakan tersebut. Pelanggaran norma yang terjadi yaitu pelanggaran norma sosial ini terjadi karena orang tersebut tidak menghargai hak orang lain untuk menggunakan fasilitas umum atau jalan yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang di lingkungan tersebut. Dalam budaya banyak masyarakat, norma sosial mengatur agar kita tidak mengganggu kenyamanan atau hak orang lain, baik dalam penggunaan fasilitas publik, ruang bersama, atau privasi. Lalu penanganan yang dapat dilakukan yaitu berupa pendekatan komunikasi, mencari solusi bersama, membangun kesepakatan tertulis, dan yang terakhir penerapan sanksi atau mediasi. Lalu kasus berikutnya akan dibacakan oleh Luis. Untuk kasus yang ini tentang lalu lintas, tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, mengemudi kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM yang sah, melanggar pasal 281 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana, kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Penanganannya dengan jika pengendara tertangkap mengemudi tanpa SIM, maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat seperti denda administratif maksimal sebesar 500.000, pidana kurungan paling lama 1 bulan, dan denda paling banyak 250.000. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Zita. Untuk pelanggaran norma yaitu melanggar lalu lintas. Cara penanganannya patroli. Polisi melakukan patroli pada jam-jam rawan pelanggaran seperti patroli biru dan patroli silang. Yang kedua, sosialisasi. Polisi melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan tentang keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Yang ketiga, pemasangan spanduk. Polisi memasang spanduk di titik rawan kecelakaan. Yang keempat, pendidikan. Memberikan pendidikan atau edukasi kepada pengendara tentang aturan-aturan berkendara. Yang kelima, edukasi melalui media sosial. Memberikan edukasi kepada pengguna jalan raya melalui media sosial. Yang keenam, teguran dan tilang. Aparat penegak hukum memberikan teguran dan sanksi berupa tilang kepada pelanggar. Yang ketujuh, pasang lampu jalan dan CCTV. Memasang lampu jalan dan CCTV di titik jalan yang rawan kecelakaan. Dan yang terakhir, kerjasama dengan dinas terkait. Menjalin kerjasama dengan dinas perhubungan dan dinas pekerjaan. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum
kelompok sudah tampil ya, kelompok sudah tampil, kita semua tadi telah menyaksikan di situ tadi berbagai kasus pelanggaran terhadap norma yang berlaku di sekitar kita. Jadi sekitar kita ini terdapat banyak pelanggaran norma. Tidak hanya kalangan pelajar, tidak hanya kalangan artis, tidak hanya kalangan pengusaha. Jadi pelanggaran norma ini bisa dilakukan oleh setiap masyarakat dari berbagai lapisan, dari berbagai elemen. Jadi berbagai elemen masyarakat yang ada bisa sewaktu-waktu melanggar norma seperti itu. Jadi Bapak menghimbau pada kalian semua untuk meminimalisir pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Kita terus terapkan, kita tingkatkan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu penampilan kalian tadi menggambarkan banyak kasus yang terjadi di negara kita. Kita bisa berdoa ya, semoga pelanggaran norma yang terjadi berdoa, kemudian kita juga melakukan mencegah terjadinya pelanggaran norma selain berdoa. Kenapa? Pelanggaran norma ini angkanya menurun, tidak selalu meningkat. Baik, itu tadi penampilan yang sudah kalian tampilkan, hasil diskusi pada pertemuan minggu lalu, karya kalian yang telah kalian buat menggunakan infografis telah kalian paparkan. Kemudian ini ada sebuah link. Nanti Bapak tampilkan linknya. Kemudian link tersebut silakan kalian isi kembali. Linknya hari ini Bapak tampilkan dulu. Tadi sudah. Link refleksi pembelajaran kita, refleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini dulu. Membuka link, bisa diakses linknya, masuk ke https bit.lz refleksi pension dengan macam gitu. Nanti waktunya 5 menit untuk mengerjakan link yang Bapak tampilkan.
kita tadi sudah belajar tentang apa Pak? Tentang non. Nah, kemudian pelajaran apa yang kita ambil tadi? Terdapat berbagai apa tadi? Kasus pelanggaran terhadap norma yang dilakukan oleh siapa? Warga negara Indonesia. Ya. Jadi pelanggaran tadi kita bahas bersama di pertemuan pada siang hari ini. Oh iya, sebelumnya di akhir pembelajaran ini jamnya kan ini sudah masuk jam terakhir.